Jadi kita punya fungsi yang pertama tadi museum, museum umum ya, Kimball. Lalu kedua eh, sekolah, betul ya? Yang kedua sekolah, public library. Sorry, sekolah-sekolah rakyat ya kalau nggak salah ya, yang di Burkina Faso itu ya. Lalu yang ketiga eh, masjid, mosque, walaupun atapnya datar tapi itu oke, masih nggak apa-apa boleh ya. Mosknya yang di Turkiye. Lalu sesudah itu ada kafe, Anda ya, Chongqing ya, kalau nggak salah ya, yang di Korea yang di pinggir itu ya. Lalu sesudah itu ada Bosches ya. Saya belum pernah kalau itu belum pernah sama sekali. Cuma ada gedung yang hampir sama, bikinannya Hadid di Azerbaijan sama ya, Azerbaijan mirip. Terus yang terakhir apa tadi? Perpus Public Library yang lumayan gedenya di Korea juga ya, 400-an dan dia masih kalah sama Public Library yang di Seoul ya, beda. Oke, sekarang apa yang harus kita kerjakan sebenarnya dan tapi sebelum apa yang harus kita kerjakan, saya akan mulai dulu pada saya belum menjelaskan pada Anda, saya minta maaf. Satu itu, terus kedua, oke, kita mulai sekarang. Ini selalu seperti ini supaya Anda jangan jadi takut kalau sekolah itu kita dalam mata kuliah ini kita main game saja. Anda jangan bingung karena nggak pernah ada murid yang bodoh, yang ada cuma dosennya yang salah, gurunya yang salah. Selalu gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang udah beda lagi. Kalau kita lihat di SD, SMP gitu, malah gurunya yang dibully sama muridnya ya. Kalau dulu saya takut sekali dengan guru itu, takut banget. Walaupun gurunya galak, suka gaplok gitu, tapi kita nggak pernah ribut, takut. Kalau sekarang terbalik, malah gurunya yang bakal dituntut. Biarkanlah itu masalah luar. Hari ini kita akan ngobrol tentang ini ya, mengapa Anda harus memilih bangunan tertentu, satu itu. Lalu kedua, apa yang harus kita lakukan untuk minggu depan. Minggu depan yang akan presentasi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ya, minggu depan. Pertemuan ketiga, kelompok satu, dua, tiga presentasi. Hari ini akan saya jelaskan seperti apa. Gitu ya. Nah, lalu kemudian sesudah itu, minggu keempatnya, saya yang akan memberikan analisisnya seperti apa. Sekaligus pada minggu keempat saya akan bercerita tentang apa yang harus dipresentasikan oleh kelompok 4, 5, 6 pada pertemuan kelimanya. Oke. Nah, lalu pada pertemuan keenamnya saya yang akan bercerita lagi atau mengevaluasi apa yang harus kita lakukan. Sesudah itu tinggal dimasukkan untuk UTS. Ya, kita hanya punya 6 kali kan, kemarin sudah kita obrolkan ya, karena ada 1 kali yang libur. Nggak usah diganti lah, langsung saja kita masuk UTS ya. Nanti repot lagi cari waktunya. Begitu ya, kurang lebih. Jadi, so have fun. This is a game. This is not a lecturer, ya, yeah, not a lecture. So we are playing game, but architectural games. Komentar untuk Anda tadi ya, sekaligus saya komentari. Ini bangunannya boleh keren gitu, tapi saya nggak mau bangunannya keren, tapi tidak semua layak jadi kasus untuk latihan kita. Kasus kita exercise, Anda kelihatan kalau nggak duduk sini boleh. Exercise-nya menuntut bangunan yang memang simple dulu. Bukan artinya kita nggak bisa yang besar, tapi akan jadi kesulitannya karena banyak sekali pengalihan-pengalihan. Kita distract sama yang lainnya. Ya, kita akan mencari makna dasar. Jadi saya punya teori ada 2. Pertama dalam ilmu makna arsitektur terutama maknanya ada 2. Yang pertama itu makna yang dasar, basic meanings. Basic meaning itu harus dipenuhi dulu, baru sesudahnya kita masuk pada additional meanings, ya makna tambahan. Tapi dalam arsitektur sekarang fenomenanya orang mulai berangkatnya justru bukan dari makna dasar, tapi berangkatnya dari makna tambahannya. Sehingga lalu ketika melihat makna dasarnya, kewalahan. Tadi pagi saya ngobrol sama dia tentang green ya, tentang aspek-aspek environment yang berpengaruh kepada bangunan. Nah, sebenarnya itu salah satu makna dasar.
kurang lebih ya. Oke, so eh, kita sekarang bukan memilih yang menarik, tapi memilih objek yang memungkinkan relasi ruang terbaca. Yang akan kita baca sama-sama itu struktur ruang. Struktur di dalamnya ada relasi. Ya, saya jelaskan sedikit. Ada yang namanya pola ruang, tata ruang, struktur ruang, dan konfigurasi ruang. Beda-beda ya. Kalau tata ruang, Anda duduknya di sini, saya berdirinya di sini. Itu tata ruangnya, tempatnya di mana. Kalau pola ruang itu selalu berulang-ulang. Ada yang tadi menyebut linier, gitu ya. Ada yang memusat, itu sebuah pola dalam ruang. Sedangkan kalau struktur ruang, relasi antara satu ruang dengan ruang lainnya atau satu ruang dengan luarnya ada relasinya. Sehingga lalu di sana ada hierarkia yang mana yang lebih tinggi. Sedangkan konfigurasi ruang bisa dua. Kalau konfigurasi yang bersifat topologis hanya menghubungkan saya dari sini kemana, habis ini kemana. Kalau saya mau ke sana harus lewat ruang mana, ya tidak peduli jauhnya dekatnya, yang diukur cuma adjacency-nya, kedekatannya, ya sama connectivity-nya. Itulah yang sering digunakan dalam space syntax. Ya, pernah dengar space syntax? Oke. Space syntax sebuah teori yang dibuat oleh Hilliard. Udah lama, tahun 60-an dia bikinnya. Tapi dia hanya mengukur kedalaman, connectivity. Oleh sebab itu, yang diukur ada tiga. Connectivity, graph, sama nodes-nya. Oke. Tujuan kita membaca sistem stabil, bukan simbol. So, nanti bangunan-bangunan Anda yang tadi sangat simbolik, dibuang semua simbolnya, sehingga ketika kita bertanya sama teman-teman kalian yang di FISIP atau yang di mana, terserah boleh, atau adik kalian, saudara yang ketemu di jalan juga boleh. Nggak boleh mereka langsung tahu, oh ini bangunannya fungsinya ini. Dan kita nggak boleh ngasih tahu bangunan itu fungsinya apa. Sama sekali ya. Jadi kita biarkan mereka membaca berdasarkan tubuhnya, berdasarkan ruangnya, so that you can learn what people think about space. Itu yang paling penting ya. Tujuannya memahami bahwa pemilihan kasus bukan strategi belajar ya, tapi bukan ekspresi selera. Analoginya kayak gini. Belajar menyetir, kita tidak langsung masuk jalan tol, kita mulai dari area yang bisa dikendalikan dulu. Mengapa saya bilang jangan terlalu besar? Jadi sulit nanti. Berikutnya, presentasi pilihan kasus tugas bukan lomba memilih bangunan yang paling keren. Kita nggak butuh itu, ya, karena kita nggak melihat, walaupun orang melihat tampaknya, orang wah dulu, supaya orang jangan karena wahnya lalu dia bilang bangunannya bagus. Jangan sampai kayak gitu. Kita sedang mencari bangunan yang bukan yang Instagramable, bukan juga mencari bangunan yang bisa dibaca secara sistemik ya. Jadi melatih membaca relasi antara bentuk dan fungsi. Dan relasi itu bisa terbaca kalau sistemnya stabil. Ya. Jadi kita nanti nggak usah repot-repot, hari ini kita tetapkan, kita memilih kasus untuk latihan berpikir dan Anda sudah menetapkan bangunannya. Sudah boleh. Oke, ini semua nanti ada di web ya. Nah, kalaupun ada kriteria-kriteria yang saya berikan, tidak boleh ada fungsinya, tidak boleh ada dan lain sebagainya, itu bukan hanya pembatas, yaitu ya bukan yang membuat kita jadi terbatas, tapi justru kriteria itu agar kita tajam. Karena tanpa batas, analisis kita nanti menjadi kabur pasti ya. Jadi selalu kita harus membuat batas atau lingkup apa yang akan kita kaji. Lalu tujuannya menerima bahwa syarat teknis merupakan bagian dari proses kreativitas. Analoginya gini yang paling mudah. Kamera kalau nggak pakai fokus, kita bisa melihat semuanya. Kalau kita pakai kamera yang biasa itu yang dari handphone, semua tanpa fokus pun udah langsung kan, udah auto fokusnya ya. Tapi kita nggak bisa zoom yang mana yang baik, yang mana yang mau kita ambil, gitu ya. Itulah gunanya lensa sebenarnya. Nah,
Ini saya lewat saja ya, atau mungkin ada yang bertanya, kenapa harus satu lantai, kenapa tidak boleh pasar, kenapa tidak boleh mall gitu, ya? Bukan apa-apa, karena kita sedang belajar fokus. Kalau tidak ada batas, kita terseret ke, nah ini yang saya nggak mau. Jadi kita bukan arsitektur, kita studi sosial, studi perilaku, studi ekonomi, atau simbolisme yang nggak boleh. Kadang-kadang kita selalu terbawa ke situ ya. Dalam skripsi itu kadang-kadang hati-hati sekali, jangan masuk sini. Kalau Anda membahas tentang environment, Anda jangan jadi ahli fisika, gitu ya. Tadi ya, nggak boleh, tetap arsitektur. Nah, tanpa batas kita akan melihat banyak hal. Nah, lalu kenapa satu masa satu lantai agar sistem terbaca dua tadi masih boleh karena kecil yang untuk dong. Hah? Hah? Dong sih nggak lupa. Itu rasanya di pinggir Seoul kan ya? Oh di Cina ya? Oh bukan yang tadi yang di pinggir Seoul itu tadi ya? Public library. Oke. Oh itu di Cina ya? Oke. Satu masa tuh kenapa? Karena relasinya mudah sekali kita bacanya. Satu lantai hierarkinya. Kalau Anda sudah bisa membaca ini, pasti Anda ketika mendesain bangunan, let's say TOD ya, gede, mudah. Kenapa? Toh akhirnya kita bagi zonasi kan? Lebih mudah. Tujuannya seperti ini, menyederhanakan saja. Analoginya kayak gini, baca dulu satu paragraf, baru satu buku. Itu ya, sederhananya gitu. Jadi kalau Anda langsung baca satu buku, Anda bingung. Tapi kalau Anda udah tahu per paragraf, Anda lebih mudah. Kenapa satu masa ini ya? Kalau sistemnya terlalu kompleks, nanti orang yang Anda tanya terkagum-kagum lihat gambarnya. Ya, bukan apa yang mau Anda tanyakan. Tapi oke, yang tadi nggak terlalu. Kecuali yang tadi yang Bosches itu ya. Hati-hati itu ya nanti Anda. Oke, kenapa atapnya nggak boleh datar? Walaupun tadi satu boleh datar ya. Ada digunakan. Atap bukan hiasan, tapi atap itu form, betul-betul ya. Atap non-datar membantu membaca hierarki dominasi ruang. Kalau kita punya bangunan joglo, kita tahu pasti atap yang paling tingginya itu sebenarnya buat apa, gitu ya, hierarki ya. Bayangkan ketika masjid, contoh ya, masjid yang paling tinggi hierarkinya itu di bagian mihrab, di bagian orang yang sholat. Kalau saya ngadep sana sholatnya, di situ yang harus tinggi. Oleh sebab itu di sana yang dikasih cahaya tadi kan ya sebenarnya. Tapi kalau kita atapnya datar, kan kita jadi nggak biasa. Kita bisa ngeliatnya sama aja kan. Kecuali kalau di ujung itu udah ditinggikan dikasih cahaya. Jadi hierarkinya makin jelas ya. Itu perbedaannya. Kayak sekarang banyak kritik saya terhadap masjid sekarang. Masjid itu kan dibikinnya selalu memusat ya. Padahal mihrabnya bukan di pusatnya kan. Nah, itu problem sebenarnya kalau kita belajar struktur ruang gitu. Masalahnya itu. Karena arsitek seharusnya bisa mulai dari ruangnya lalu ruang itu diekspresikan keluar. Jadi bukan gua pengen bentuknya dulu seperti apa, lalu dalamnya merupakan apa subordinat dari luarnya. Jangan sampai gitu. Sekarang ternyata gitu semua. Tujuannya ini, lalu analoginya, kalau membaca peta tanpa legenda dan skala, kita nggak ngerti ya. Tanpa potongan, kenapa atapnya datar? Kalau potongannya datar, kita nggak ngerti hierarkinya yang mana ya, semua sama. Tapi begitu ada yang satu lebih tinggi, kita langsung bilang yang lebih tinggi itulah hierarkinya lebih tinggi. Ya, itulah kenapa kita belajar mendesain jangan atap datar. Oke, ini saya lewat saja. Uh, ini juga tadi ya cerita tentang mengapa gitu. Ini ya, saya lewat saja pasar. Waktu itu ada teman-temannya yang bertanya tentang mall ya, kalau nggak salah ya, siapa saya lupa. Kenapa nggak boleh itu? Karena ini. Oke, ini saya lewat. Sekarang kita ngobrol. Intinya ini ya, arsitek hebat bukan yang memilih objek yang rumit, tapi yang bisa membaca relasi yang stabil. Ini susah banget zaman sekarang. Stabilitas relasi lebih penting daripada kompleksitas bentuk, itu buat saya.
Kenapa? Karena makna dasarnya akan mudah terbaca. Begitu kita masuk sebuah bentuk yang dari luar sudah wah, di dalamnya juga wah juga, terus kita pusing. Ini gua mesti kemana? Ya. Oke, analoginya fondasi itu nggak terlihat kan? Tapi kalau nggak ada fondasi, nggak mungkin bangunan berdiri. Jadi betapa pentingnya sebuah fondasi. Ini saya lewat saja, nggak apa-apa. Sekarang kita pokok analisis untuk pertemuan yang ketiga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tolong perhatikan ya. Kelompok 4, 5, 6 juga tentu harus membuat ya, karena di ujungnya harus membuat sama semua. Cuma kita bagi dulu. Jadi yang agak beratnya 1, 2, 3, yang 4, 5, 6 belajar dulu. Nanti berikutnya yang 4, 5, 6 presentasi udah agak lengkap. Yang 1, 2, 3-nya yang ikut belajar. Oke, tolong perhatikan ya. Saya menyusun sebuah teori namanya, bukan teori sih, namanya sebuah kerangka epistemik. Epistemik itu langkah-langkah penting ketika mencapai sebuah pengetahuan. Jadi kerangka epistemik lewat properti dan komposisi arsitektur. Jadi namanya KEPK disingkatnya. Kerangka epistemik, properti, komposisi, arsitektur. Ini saya buat, saya tuliskan, dan ternyata banyak membantu buat orang-orang yang studi. Nah, tapi ternyata ini bukan hanya untuk studi-studi yang susah berat, dan ini sudah saya praktekkan untuk studi bahkan di level semester 1 juga bisa. Ada 6, ada 7 sebenarnya yang akan kita lakukan di sini. Yang ini semua dalam KEPK yang level 3. Saya nggak kasih KEPK-nya, tapi saya kasih pada level 3 KEPK, ada 7 pokok yang akan kita baca sama-sama. Oke? Tapi yang Anda baca kelompok 1, 2, 3, Anda hanya akan membaca sampai 4. Yang ini saja ya. Tapi waktu Anda bertanya, ya 4 saja. Jadi, 4 dulu. Sekarang semua melakukannya 4 dulu. Sesudah itu, minggu depannya kalau ketemu orang lain atau orangnya lain boleh atau orangnya sama, kita bertanyanya yang 3-nya. Ya. Jadi spesifik untuk kelompok berikutnya yang 4, 5, 6 karena mundur dapatnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau yang untuk kelompok 1, 2, 3 hanya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya sederhana, perhatikan. Pola aktivitas, pertanyaan untuk awamnya ini nanti sesudah ini saya uraikan ya, Anda tinggal lihat. Lalu tujuannya kenapa penting, hasil panduannya menentukan interpretasi fungsi, basic evidence. Kenapa ada basic evidence? Ketika kita membuat skripsi atau membuat penelitian, kita cenderung untuk ngomong sesuatu tanpa bukti. Evidence itu bukti ya. Nah, sekarang Anda harus melihat basic evidence-nya menunjukkan kalau orang bilang, ini kayaknya pintu masuk deh. Oke, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, kalau Anda bilang pintu masuk dari sini, mengapa Anda bilangnya dari sini? Karena benda apanya yang ada di sana. Itu basic evidence-nya. Mengapanya itu prinsipnya, oh ini soalnya depan nih terbuka. Yang kedua, apa nih kalau dari sesi tampaknya apanya? Itu kan cuma ada satu pintunya. Oke, itu basic evidence. Jadi kalau kita bilang sesuatu, kita harus punya bukti dasarnya apa. Kita suka lupa sama gituannya. Kadang-kadang. Jadi tolong ditanyakannya sampai detail, dicatat aja ya. Nanti kita diskusinya pada saat sesudah Anda wawancara. Oh, maaf. Hilang. Oke. 4. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya ya. Karena kelompok 1, 2, 3 harus langsung melakukan wawancara ya untuk untuk minggu depan. So, yang agak berat kalau ada yang simbolik tadi ya, yang ada cross itu harus dihilang-hilangin. Jadi apa yang Anda lakukan? Pertama, Anda harus membuat denah buta. Orang tidak boleh sama sekali tahu bahwa denah fungsinya apa. Ya. Kedua, tampak buta, potongan buta. Kalau 3 dimensi biarin, tapi jangan ada ciri-ciri fungsinya. Kalau bisa hapus semuanya. Biarkan mereka menebak. Ya. Itu intinya.
Nanti kalau sudah mau ketemu lagi baru boleh kasih tahu ini apa gitu. Tapi intinya Anda harus dapat pendapat dari mereka tentang sebuah denah. Kenapa? Anda nanti bikin denah kan? Ya. Kalau Anda bikin denah, denah Anda harus mencerminkan fungsinya dong. Kalau denah Anda tidak mencerminkan fungsinya, Anda tulisin ini ruangannya, ya orang jadi baca itu, dipaksa jadinya. Jadi bukan karena tubuhnya atau karena cara dia berpikir. Oleh sebab itu, kasihlah potongan. Dan menurut saya yang paling baik, kasihlah 3 dimensinya, suruh masuk dulu. Lihat ya kayak gini ya. Udah? Oke, ini denahnya, ini tampaknya potongannya. Ini 3 dimensinya kalau Anda masuk. Oke, sekarang saya mulai pertanyaan pertama. Gitu. Kira-kira bangunan ini dipakai untuk kegiatan apa? Bagian mana yang paling sering dipakai orang? Kita tanya gitu. Oke ya. Sampai sini oke. Ini analisis berdasarkan 4 pokok. Semua pola aktivitas, struktur sirkulasi, orientasi visual, fokus ruang. 4 pokok membaca ruang. Kita bergerak, kita melihat, kita fokus, kita berganti zonasinya. Dia nggak tahu zonasinya, tapi Anda bisa bikin zonasinya nanti ya. Dia berganti zonasi, kita menangkap, dia menangkap vibes-nya. Oke, gimana cara dia menangkap vibes-nya? Anda harus bikin 3 dimensinya. Ya, persis seperti cara menavigasi game dan media sosial. Mudah kan? Friendly banget ya semuanya. Nah, caranya gitu. Oke, kita mulai yang satu. Ini dia pertanyaan ke awamnya. Yang pertama, kira-kira bangunan ini dipakai untuk kegiatan apa? Satu. Kira-kira oleh sebab itu buang semua kegiatannya ya. Jangan bikin mereka tahu kegiatannya ya. Kira-kira apa? Lalu nomor 2, bagian mana yang menurut Anda paling sering dipakai? Nah, kalau gitu tunjukin dulu ya dari awal, bikin mereka familiar dulu dengan bangunan Anda. 3 dimensinya, ini tampaknya, ini potongan, jelaskan dulu seperti itu. Baru tanya ini 2. Ya, analoginya kalau bangunan ini jadi aplikasi di dalam komputer, fitur apa yang paling sering dipakai orang? Sederhananya gitu ya, sama kayak ini ya. Tujuannya menangkap persepsi awam tentang jenis kegiatan yang muncul dari bentuk ruangnya. Bentuk ruang itu 3 dimensi ya, bukan cuma denah. 3 dimensi, ada denah, ada potongan, ada tapak. Tapi tidak boleh ada fungsinya. Sampai sini paham? Kelompok 1, 2, 3. Ada 2 pertanyaan ini. Kalau belum bisa dapat banyak orang ya, nggak apa-apa, boleh, bebas. Tapi yang penting kita exercise dulu. Tapi kalau sudah dapat minimal ganjil, jangan genap ya. Kalau genap kan nanti ngebedainnya susah. Baru nanti kita membahas analisisnya. Kenapa ya? Mana yang harus kita buang ya? Jangan-jangan ada orang yang asal ngomongnya, kan bisa juga ya. Tapi tolong kalau teman kalian yang di fakultas lain kan Anda bisa paksa untuk yang benar dong, yang benar ya. Atau adik kalian boleh, kakak boleh ya. Sampai sini paham ya? Cuma 2 pertanyaan ya. Oke. Next, struktur sirkulasi. Nanti Anda bagi seperti itu ya. Yang kalau yang pertama tadi, yang pertama tadi ini pola aktivitas, ada 2 pertanyaan. Yang berikutnya tentang struktur sirkulasi. Struktur tahu ya, relasi antar sirkulasi satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya ini, tujuannya ini, analoginya ini dulu deh. Begitu masuk, tubuh kita autopilot ya. Kalau kayak kita ke Starbucks, kita pasti langsung ke counter, tahunya ya. Oh itu bukan nyari WC dulu, pasti. Kecuali kalau kebelet, itu lain lagi ya. Nah, itu yang paling penting, saya cek dulu. Oke, masih direkam. Tujuannya ini ya. Oke ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada 2 juga. 1, kalau masuk dari sini, kamu akan berjalan kemana dulu? Tanya dulu, kalau Anda masuk, menurut Anda masuknya yang mana? Tanya dulu ya. Karena ini bangunan publik, seharusnya orang harus paham. Kalau bangunan private enggak. Kita boleh menyumputkan entrance. Kalau ini kan harus ya.
Ketika kita merancang sebuah bangunan publik, ada apa ya? Ada makna di dalamnya yang harus betul-betul publik, tapi juga ada makna sosial yang keluar, orang harus tahu bahwa ini bangunan publik. Itu landasannya. Ketika saya mendesain rumah, saya nggak perlu makna sosialnya. Tapi orang justru zaman sekarang kalau mendesain rumah pengen bagus dari luar supaya kalau dilihat dari luar bagus gitu ya. Kan sosial dulu artinya bukan dalamnya. Padahal kalau saya sih buat saya dalam menjadi penting karena saya tinggal di rumah. Dua pertanyaan. Pertama masuk dari mana? Kalau masuknya dari sini terus kamu akan kemana enaknya? Kenapa ke sana? Kalau ke sana kenapanya tolong tanya. Ini karena ada benda ini, karena ada denah ini, karena ada titik ini gitu ya. Jadi kaca tetap dikasih lihat kaca, pintu tetap kasih lihat pintu, cuma hilangkan asosiasi tentang fungsinya. Dari sini sesudah itu kemana lagi? Jadi mengungkap pola gerak ya, struktur sirkulasi. Kalau saya dari sini ke sini, ternyata itu yang utama. Tapi waktu kita di denah kita, ternyata nggak gitu, harusnya dari sini ke sini dulu, bisa gitu ya. Nah, kita membaca tubuh manusianya sendiri awam. Kita kan sering, iya harusnya dari sini ke sini, gitu. Padahal nggak selalu orang membacanya apa adanya. Dua, ada 4 berarti pertanyaan. Yang berikutnya orientasi visual. Orientasi ya, visual. Pertanyaannya ini, tujuannya ini, analoginya gini. Sama kayak masuk kelas, mau nggak mau kamu pasti mata kamu pasti langsung ke dosen ya karena orientasinya ke sini kan ya. Nah pertanyaannya, kalau berdiri di sini kamu melihat kemana dulu? Boleh berdirinya boleh pilih beberapa tempat ya, jadi kita tahu orientasi visualnya di mana. Minimal waktu saya berdiri sesudah masuk lalu saya lihat kemana dulu berdasarkan ruangnya ya, nggak ada interiornya ya, hilangkan interiornya ya, ruang saja. Gitu, sorry. Jadi pertanyaannya di sini satu, tapi Anda bisa ngaturnya beberapa titik. Yang pertama titik di depan pada waktu entrance. Yang berikutnya titiknya pilih saja sendiri sesuai dengan denah yang Anda tahu. Ya, kalau mereka kan nggak tahu. Jadi tujuannya menemukan pusat ruang inti dari fungsi tadi. Kalau kita punya denahnya, karena kita arsitek, kita langsung tahu pusatnya mana, ya. Tapi kita tanya ke awam sekarang, awam tahu nggak sih berdasarkan ruangnya pusatnya itu? Nah, di sana baru ada konflik antara desain arsitek dengan orang membaca. Supaya kita jangan merasa bahwa itu mestinya benar, belum tentu. Oke? Keempat, fokus ruang. Apa bagian yang menurutmu paling penting di ruangan ini? Boleh, ruangnya beberapa. Silahkan ya, mau 2 boleh, 1 boleh. Tujuannya menemukan pusat ruang inti dari fungsi tadi ya. Oke, 4 saja. Ada yang mau bertanya tentang 4 tadi? Sama ya, pertanyaan, berapa orang menjawab apa? Jangan lupa, kalau dia jawab, kejar terus sampai kita dapat kenapa dia menjawab itu, lalu benda apa atau bagian arsitektur mana yang menunjukkan bahwa jawaban saya berdasar pada itu. We call it basic evidence ya. Bukti-bukti dasarnya. Sekarang tentang surveinya. Gini. Hanya sampai butir 4, fokusnya properti, komposisi, identifikasi, dan orientasi. Jangan menyebut jenis bangunan, jangan menyimpulkan fungsi. Anda nggak boleh menyimpulkan fungsi ya. Oke ya. Dan ke mereka juga jangan dulu minta menyimpulkan fungsi. Di ujung baru Anda boleh. Tapi betul-betul tentang ruang aja. Ya. Usahakan tentang ruang. Tujuannya memahami batas, ini analisis tahap pertama. Analoginya baca huruf dulu baru bisa baca kalimat. Instruksi wawancaranya, ini tadi ya, dari sini berjalan kemana, bagian mana yang sering dipakai, kalau berdiri sini kamu melihat kemana dulu, bagian mana yang paling menarik perhatian, ini yang paling penting ya, jangan lupa ya, kita dapat ini, tapi jangan lupa
kenapa alasannya, lalu apa yang menunjukkan bahwa Anda melihatnya, Anda berkata bahwa ini yang paling ramai, apa landasannya. Jadi jangan cuma, oh gitu, tapi kejar dia, tanya ya. Dari denah ya, dari denah, dari tampak, dari potongan. Itu dia, outputnya harus visual, bukan naratif. Paham nih maksudnya? Outputnya harus visual, bukan naratif. Anda narasikan kan, tapi dengan Anda menunjuk bendanya, kita udah menjadi visual ya, outputnya ya. Jadi menjamin data spasial yang akan nanti kita lakukan interpretasinya. Berdasarkan orang ngomong gini, jadi interpretasi kita terhadap orang itu apa. Kalau kita melakukan wawancara untuk yang skripsi, ini perlu sekali ya. Jadi tidak boleh memutuskan dulu. Dokter membaca hasil ronsen bukan dari cerita pasien. Oke ya. Kita nanti membaca mereka, hasil mereka, bukan cerita merekanya. Kita yang menginterpretasinya. Oke. Ya, beda ya. Walaupun mereka ngomongnya ABC, kan mereka boleh keliru. Nah, lalu overlay jalur gerak minimal 6 informan, tandai titik fokus dominan, ringkasan pada polanya, tidak boleh menyebut fungsi dulu ya. Kita sama sekali tidak boleh menyebut fungsi juga. Hanya menginterpretasi berdasarkan mereka. Ronsen kayak gini, oh di sini ada kotaknya, di sini ada yang lemah, jadi cuma gitu doang ya. Sama bangunan juga, nggak apa-apa kita latihan, kita namanya playing game. Gagal nggak apa-apa, it is fun to fail. Oke ya, it is fun to fail. So don't forget about it. Tapi intinya ini, intinya Anda overlay ngerti ya maksudnya ya. Ini ruangnya nih, ya ini ruangnya. Lalu yang dia omongin karena dia nggak masuk kan, kita hanya mengamati kalau bendanya di sini kita ajak dia masuk, kita bisa lihat dia geraknya kemana. Tapi ini cuma berdasarkan wawancara kan. Overlay-nya misalkan gini, ini ruangnya. Lalu dia ternyata jalannya ke sini dulu. Nah, di overlay itu ditaruh plok, ada denahnya. Lalu ternyata orang jalannya ke sini, habis ini ke sini. Padahal kita ngerancangnya, mungkin si perancangnya nggak mau gitu ya. Masjid contohnya. Jangan-jangan dia masuk langsung ke depan. Padahal harusnya ke sebelah mana gitu. Ya, itu namanya overlay ya. Overlay itu apa ya namanya? Interpenetrasi. Kita punya denah gini, lalu ternyata ini kegiatan orang tuh kayak gini jalannya. Loh, kok lain gitu ya. Atau oh iya sama, betul. Jadi berarti ruangnya bicara. Oke? Kita belajar betul-betul dari dasar ya. Ini yang sangat kurang dan sangat hilang. Oke. Jadi itu saja yang mau saya ceritakan pada Anda, lalu Anda tinggal bergerak. Nah, untuk berikutnya, saya izin rekam ya. Sebentar. Ini saya matikan, jangan dimatikan dulu. Rekamannya saja saya matikan. Tapi idenya gini, sekarang kita diskusi sama-sama. Ada pertanyaan seperti ini. Lihat pertanyaannya baik-baiknya, saya mau tanya pada Anda, terutama yang duduk di belakang ya. Kenapa sekarang banyak bangunan terasa keren, tapi ternyata membingungkan? Keren dari luar, keren di dalam, terus kita nggak tahu harus kemana sih duluannya. Artinya, 4 tadi kan, pola sirkulasi ya, ruangnya, visualnya, dominannya yang di mana. Kita merancang banyak begini. Anda merancang SHA, SPA gitu banyaknya karena Anda ingin tampaknya bagus, lalu Anda lupa bahwa idenya kan ini sebenarnya bangunannya. Oke ya, aku mau tanya sama Anda. Rekamannya aku matiin dulu, udah cukup.